Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Literasi Manusia TF45 Gabungan 1 akan mempresentasikan tentang mini riset kami yang berjudul Dampak Teknologi Digital terhadap beragam sektor kehidupan manusia sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan Ramadan Safrizal. Perkenalkan, nama saya Fali Atila. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Sabitul Asmi. Saya Ridwan Zaid. Dan perkenalkan, nama saya Radit Saudi Putra. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan presentasi kami dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh di next slide. Oke, dimulai dari latar belakang. Teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam kehidupan manusia, memfasilitasi konektivitas dan akses informasi dan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Meskipun memberikan manfaat yang signifikan, kita harus waspada terhadap potensi dampak negatifnya. Mesin otomatis dan kecerdasan buatan, meskipun menggantikan pekerjaan fisik, tidak boleh menjadi satu-satunya penentu kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan harus diperhitungkan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Regulasi yang bijaksana dan kesadaran akan etika sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya kajian pustaka, teknologi digital yang berbasis pada representasi informasi dalam kode biner telah mengalami perkembangan signifikan sejak penemuan transistor pada pertengahan abad ke-20. Dari revolusi mikroprosesor hingga lahirnya internet pada tahun 1990-an, dampaknya cukup mencakup kemudahan akses informasi, efisiensi komunikasi, inovasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan produktivitas. Namun, dampak negatif seperti kecanduan, privasi terancam, dan ketidaksetaraan akses juga muncul. Kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan ini sangat penting, memerlukan penguasaan keterampilan digital, pemahaman etika, dan adaptasi yang cepat. Pendekatan yang diperlukan termasuk pendidikan relevan, infrastruktur teknologi yang memadai, regulasi yang bijaksana, dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Kemudian ada metode riset. Pengaruh dari teknologi digital menjadi sangat menarik untuk dibahas karena berpengaruh di berbagai bidang atau sektor bagi kehidupan manusia. Berikut merupakan metode riset dalam penulisan laporan ini atau riset ini. Yang pertama ada pendekatan riset. Pada penulisan riset ini menggunakan data kualitatif dengan menganalisis kajian pustaka, yaitu dampak positif dan negatif teknologi digital terhadap sektor kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian pendekatan ini untuk mempermudah penilaian untuk mempersiapkan apa saja persiapan untuk menghadapi dampak teknologi digital terhadap sektor kehidupan manusia sehari-hari. Lalu pendekatan ini juga diharapkan menjadi upaya membangun strategi yang efektif untuk memperkuat manfaat teknologi digital untuk kehidupan manusia sehari-hari. Terus yang kedua, sumber data. Penulisan pada riset ini menggunakan data yang bersumber dari literatur ilmiah sebagai pendukung yang terdiri dari jurnal, laporan penelitian, dan artikel yang berisi mengenai dampak teknologi digital terhadap sektor kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Itu ada dua, yaitu penelusuran literatur. Teknik ini melakukan pencarian data literatur di berbagai sumber seperti website jurnal online yang berisikan jurnal, artikel, laporan penelitian, laporan ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Terus yang kedua, analisis literatur. Teknik ini menganalisis sumber data yang sudah didapat atau dikumpulkan dari berbagai sumber penelusuran literatur yang sesuai dengan konsep dan tema yang dibahas. Oke, baik. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital merupakan suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung cepat untuk memproses
Ayo, teknologi digital telah mengalami perkembangan pesat sejak awalnya digunakan dalam hal itu. Ya, baik. Nah, cara- Betul, baik, baik, baik. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif dari teknologi digital terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Sektor yang pertama yaitu pada bidang ekonomi memiliki dampak positif seperti perluasan pasar dan peluang bisnis baru, munculnya ekonomi digital itu yang mencakup fintech, e-commerce, dan platform mitra lainnya. Lalu yang ketiga ada penggunaan teknologi digital memungkinkan manajemen bisnis, distribusi, dan produksi menjadi lebih efisien. Tetapi itu memiliki dampak negatif, yaitu dampak negatifnya yang pertama ada monopoli pasar oleh platform digital besar dapat menghambat persaingan dan merugikan konsumen serta usaha kecil dan menengah. Lalu ada juga kesenjangan digital. Selanjutnya pada sektor bidang politik, yaitu yang pertama dampak positifnya adalah partisipasi publik menjadi aktif, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga ada kampanye politik yang efisien, dan yang keempat ada akses informasi yang luas yang dapat meningkatkan kesadaran politik. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Tetapi ini juga memiliki dampak negatif, yaitu seperti penyebaran informasi palsu, seperti hoax dan propaganda, dapat menimbulkan ketidakpastian dan polarisasi. Lalu yang kedua ada kampanye politik yang negatif, termasuk serangan karakter dan ujaran kebencian, lalu merusak proses demokrasinya. Yang terakhir ada intervensi saing asing dalam pemilihan, mengancam integritas pemilihan dan kedaulatan negara. Lalu pada sektor bidang sosial dan budaya memiliki dampak positif yaitu pembagian pengetahuan dan budaya, lalu meningkatkan konektivitas, lalu pemberdayaan komunitas, dan yang terakhir mendorong kreativitas dan inovasi. Tetapi juga memiliki dampak negatif yaitu seperti interaksi sosial berkurang, ketergantungan pada hiburan digital, lalu pergeseran nilai, dan ada krisis identitas juga. Yang terakhir, pada sektor bidang pendidikan memiliki dampak positif seperti akses dan fleksibilitas, lalu metode pembelajaran yang beragam, lalu kolaborasi dan komunikasi, seperti contohnya guru dan siswa dapat bekerja sama secara online, lalu meningkatkan interaksinya. Dan yang terakhir ada personalisasi pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa, tetapi juga memiliki dampak negatif seperti gangguan konsentrasi, plagiarisme dan kecurangan, kesenjangan digital, dan ketergantungan teknologi. Selanjutnya pembahasan tentang kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Yang pertama, sumber daya manusia harus memahami teknologi digital secara mendalam dan memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi ini dengan cepat. Ini termasuk memahami tentang big data, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya yang mendasari informasi digital. Kedua, sumber daya manusia harus memiliki keterampilan teknis yang relevan seperti pemrograman, analisis data, dan keamanan cyber, agar mereka dapat mengelola dan memanfaatkan teknologi digital dengan efektif. Yang ketiga, sangat penting bagi sumber daya manusia untuk memiliki keterampilan soft skill yang diperlukan dalam lingkungan kerja, yang berubah dengan cepat karena kemajuan teknologi digital. Yang keempat, sangat penting bagi sumber daya manusia untuk memiliki sikap yang terbuka terhadap pembelajaran dan inovasi. Oke, selanjutnya strategi untuk mengurangi dampak negatif teknologi digital. Yang pertama, edukasi diri dan lingkungan. Yang kedua, mengatur waktu berinteraksi dengan teknologi. Yang ketiga, melakukan digital detox. Yang keempat, menggunakan perlindungan teknologi. Dan yang kelima, menggunakan teknologi dengan bijak.
Jadi, dari kesimpulan riset ini, perkembangan teknologi digital dapat memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta pendidikan. Dampak yang besar ini tidak hanya berupa dampak positif yang memberikan banyak manfaat, tapi juga dapat berupa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kesiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital harus ditingkatkan dengan melakukan strategi-strategi yang dapat mengurangi dampak-dampak mengurangi dampak negatif tersebut. Sehingga saran dari kami untuk menghadapinya yaitu siapkan strategi-strategi yang dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan digital, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan semua organisasi di berbagai sektor dalam meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan memberikan edukasi tentang pengaruh teknologi digital pada anak-anak. Dengan cara ini diharapkan perkembangan teknologi digital tidak lagi menjadi suatu hal yang berupa pisau bermata dua, tapi menjadi sesuatu yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Berikut inilah referensi yang kami gunakan untuk melakukan riset ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.